Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Pak Kepala BNPB, Pak Doni, dan yang kami hormati Pak Wamen Kesehatan, serta teman-teman media cetak maupun media elektronik. Dalam rapat terbatas tadi terkait dengan penanganan COVID, dapat kami sampaikan hal-hal yang tadi sempat kami laporkan kepada Bapak Presiden, yaitu pertama terkait dengan kasus COVID per 23 Mei, kasus aktifnya adalah 5,2%, dan ini ada sedikit kenaikan dibandingkan minggu yang lalu, dan kesembuhannya 92%, dan tingkat kematian 2,8%. Kasus harian mengalami tren sedikit peningkatan, yaitu di kisaran 5.000 per hari. Sebelumnya sempat turun di 3.800 sampai 4.000, namun ada kenaikan. Kemudian kasus aktif nasional memang kalau per tanggal 5 Februari turunnya minus 47%. Namun tadi kita sampaikan bahwa yang perlu diperhatikan adalah dalam siklus 4 sampai 5 minggu ke depan. Karena sebagai contoh, pada saat liburan Natal Tahun Baru, kasus tertinggi itu naik pada tanggal 5 Februari. Jadi kita mesti memonitor 4 sampai 5 minggu ke depan. Walaupun dalam 1 minggu ini kita juga melihat beberapa kasus ada kenaikan, namun masih dalam taraf yang jauh lebih kecil dibandingkan sesudah Lebaran tahun kemarin. Kemudian kalau kita lihat catatan di tingkat provinsi, kasus aktif dari 56,4% kasus aktif, di Pulau Jawa 56,4% di Pulau Jawa, dan 21,3% di Sumatera, dan kasus yang berkontribusi terhadap 65% kasus aktif adalah Jawa Barat, DKI, Papua, Jawa Tengah, dan Riau. Dari kasus aktif di Jawa Barat mencapai 31,4%, sehingga ini menjadi perhatian. Dan dari kasus aktif di tingkat provinsi, 10 provinsi meningkat, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Kepri, DKI Jakarta, NTB, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara. Dari provinsi non-PPKM, Gorontalo, Maluku Utara mengalami penaikan kasus aktif. Oleh karena itu, untuk PPKM Mikro tahap selanjutnya, 1 sampai 14 Juni mendatang, maka Gorontalo, Maluku Utara diikut sertakan, ditambah Provinsi Sulawesi Barat. Nah, kalau kita lihat dari bed occupancy rate secara nasional tidak ada yang di atas 60%, yang rata-rata nasionalnya 31%, dan beberapa yang lebih tinggi dari nasional atau di atas 40% adalah Sumatera Utara 58%, Riau 55%, Sumatera Barat 54%, Aceh 47%, Bangka Belitung 47%, Sumatera Selatan 47%, Riau 47%, Jambi 43%, Lampung 41%. Nah, ini data menunjukkan bahwa nanti vaksinasi dilaporkan oleh Pak Wamenkes. Kita sudah melakukan vaksinasi 24,81 juta, tahap pertama 14,93, dan tahap kedua 9,88 juta, dan selanjutnya akan tiba besok sebanyak 8 juta dosis bulk vaksin Sinovac, sehingga total vaksin yang sudah kita terima adalah 83,9 juta dosis. Nah, kemarin pasca Ramadan dan Idul Fitri dimonitor dengan kegiatan PPKM Mikro di beberapa tempat. Ada kasus klaster terawih di Pati, Banyumas, Banyuwangi, Malang, klaster pemudik di Klaten, Cianjur, Garut, klaster halal bihalal di wilayah Cilangkap, dan pelaku perjalanan perumahan di Bogor. Nah, tentu pemerintah juga memperhatikan ada kasus klaster kapal di Cilacap,
di mana di sana dari ABK-nya tercatat positif dan sebagian telah sembuh. Namun di situ nanti dijelaskan juga oleh Pak Wamenkes ada 14 ABK yang terkena varian B1617. Nah, kemudian selanjutnya arahan Bapak Presiden bahwa untuk kapal dan pelabuhan diprioritaskan untuk dilakukan vaksinasi, dan khusus untuk kapal yang pernah ataupun berasal dari India untuk dilakukan isolasi di kapal selama 14 hari. Jadi artinya kita isolasi langsung di kapal bagi barang atau kargo yang pernah masuk India. Nah, tentu selanjutnya dari hasil random test di pelaku perjalanan di Provinsi Jawa menuju Jakarta diperiksa melalui RT antigen di titik penyekatan 156.162 orang yang kena COVID 0,6% atau 1.064 orang. Kemudian dengan Ginos diperiksa 340.047 yang terkena positif 2% atau 6.925. Kemudian mandatory check dari Sumatera ke Jawa, ini yang diperiksa dengan RT antigen 59.967 orang, positif 532 orang atau 0,89. Oleh karena itu, tadi dibahas dan diusulkan perpanjangan mandatory check dari pelabuhan Bakahuni atau dari Sumatera diperpanjang sampai dengan 31 Mei, karena yang kembali ke Jakarta baru 59.967, sedangkan yang kemarin keluar dari Jawa masuk Sumatera lebih dari 400.000. Jadi ini akan dilanjutkan sampai 31 Mei. Kemudian terkait perekonomian nasional, dilaporkan bahwa realisasi PEN itu sudah sebesar realisasinya naik 60,72 triliun atau 26,3%, yaitu sebesar 123,26 triliun. Kemudian terkait pemulihan ekonomi, diperlihatkan bahwa kita lihat beberapa konsensus daripada revisi yang kisarannya antara 6,7 sampai 7,1%, dan kalau kita lihat neraca perdagangan surplus 2,19, kemudian juga pertumbuhan ekspor naik year on year 51,94, dan juga impor tumbuh 29,93, maka tentu ini menjadi tanda positif, dan secara kumulatif neraca perdagangan barang Januari sampai dengan April surplus 7,72 miliar, dan indikator sosial juga menunjukkan perbaikan, di mana dampak pandemi COVID telah berkurang terhadap tenaga kerja yang terpengaruh atau terdampak oleh COVID. Pengangguran di Indonesia turun 6,26% dari sebelumnya 7,07 di bulan Agustus, dan penduduk yang terdampak akibat COVID menurun dari 29,12 juta menjadi 19,10 juta. Berarti 10 juta kembali masuk ke dunia kerja. Demikian, selanjutnya silakan Pak Wamenkes. Satu lagi tadi arahan Bapak Presiden untuk mengumumkan tingkat kepatuhan masyarakat. Nah, dilihat bahwa tingkat kepatuhan masyarakat menggunakan masker dari yang tadi disampaikan, Bali 88,89%, Jawa Timur 87%, DKI 65%, jadi DKI masih perlu ditingkatkan, Jawa Barat 73%, Jawa Tengah 75%, Riau 67%, Kepri 70%, dan Sumatera Utara 62,76. Memang terlihat yang di bawah 70% itu tingkat aktifnya tinggi. Jadi ini yang harus diingatkan, nanti Pak Kepala Satgas akan menyampaikan terkait hal tersebut. Terima kasih. Silakan.